Taib akhirnya mereka taruh Yusuf dalam sumur. Mereka tunggu. Artinya mereka namanya masih sayang. Tunggu adiknya ini selamat atau tidak. Mereka tidak tinggalkan pergi. Kalau tinggalkan pergi mungkin Yusuf. Ya mereka namanya kakak mau jahat tapi ada yang baik di antara mereka. Udah tunggu dulu. Adik kita pastikan selamat dulu. Sampai dia benar-benar pergi dari negeri ini. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum. Kemudian tiba-tiba ada sekelompok musafirin lewat. Lantas mereka mengirim seorang untuk ngambil air. Fa'adla dalwah. Kemudian orang ini masukkan timbanya ke dalam sumur. Tiba-tiba dipegang oleh Yusuf. Ditarik-tarik ternyata ada anak kecil di situ. Ya. Mereka berkata, dia berkata, qala ya busyra hadza gulam. Ya, kabar gembira kita dapat budak di sini. Ada budak terlepas di sini. Bisa kita jadikan budak, rezeki dapat budak. Budak kabur kita ambil, kita ikat bawa pulang ke kampung. Ternyata kakak-kakaknya nunggu di situ. Kakak-kakaknya bilang, ini budak kami yang lepas. Kalau mau beli. Wa asarruhu bidha'atan wallahu alimu bima ya'malun. Ya, akhirnya mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan dan Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Akhirnya Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, dibeli dengan darahima ma'dudah, dengan dirham yang sedikit. Ya, yang penting mereka enggak jual mahal. Kalau tawar-tawaran mahal akhirnya enggak jadi beli, repot. Yang penting ada dari tempat jauh beli, sudah bawa Yusuf ke sana. Si kecil Yusuf dibawa pergi. Yang penting dibeli. Akhirnya mereka jual meskipun dengan harga yang murah. Akhirnya setelah Yusuf dibawa pergi, mereka sudah pastikan adik mereka sudah jauh dari Palestina. Akhirnya mereka bikin drama lagi. Mereka pulang agak malam. Waja'u abahum isya'an yabkun. Maka mereka datang menemui ayah mereka di waktu malam dalam kondisi nangis. Seharusnya pulang sore sudah pulang, tapi pulang malam-malam supaya dramatis. Dalam kondisi nangis, bayangkan mereka sepakat nangis. Kemudian mereka berkata, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kata mereka, wahai ayah kami, sungguhnya kami tadi berlomba-lomba dengan 10 orang, lomba panahan, lomba lari, lomba yang lainnya. Wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina. Kami biarkan Yusuf di tempat barang-barang. Kami sedang bermain-main. Fa akalahu adh-dhi'bu. Tiba-tiba ada serigala makan dia. Namun wahai ayahanda, wa ma anta bimu'minin lana, kau tidak akan percaya kepada kami walau kunna shadiqin, meskipun kami jujur. Masya Allah, dramanya luar biasa. Nangis, kemudian mengatakan kalau kami pun jujur percuma kau tidak percaya. Ya. Untuk meyakinkan bapaknya, waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Ternyata mereka bawa bajunya Nabi Yusuf, kemudian sudah berlumuran darah. Ya. Bukan darah Yusuf tentunya. Qala, kata mereka, ayahanda lihat Yusuf bajunya penuh darah, dimakan oleh serigala. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Tapi ayahnya tahu mereka bohong. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil. Ya. Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk tersebut. Fasabrun jamil, tetapi saya hanya bisa sabar dengan sabar yang indah. Allahul musta'anu ala ma tasifun. Allah saja, kepada Allah lah aku mohon pertolongan atas apa yang kalian ceritakan. Artinya ayahnya tidak percaya. Ayahnya tidak percaya dengan tangisan mereka, ya. Ya, ayahnya tidak percaya dengan tangisan mereka. Ayahnya tidak percaya dengan baju yang berlumuran darah, ya. Semuanya di mata ayahnya adalah kedustaan. Kenapa Yakub tidak tahu ilmu gaib? Tadi kita jelaskan Yakub tidak tahu apa yang terjadi, tidak tahu bahwasanya kakak-kakaknya bakalan ngibulin bapaknya, ya. Namun kenapa dia bisa mengatakan bahwasanya kakak-kakak ini berdusta? Ada dua sebab. Pertama, mereka mengatakan bahwasanya Yusuf sudah mati, dimakan oleh serigala. Ya. Yakub menolak berita tersebut. Kenapa? Karena Yusuf sudah cerita bahwasanya akan terjadi suatu kejadian di mana matahari, rembulan dan 11 bintang sujud kepadanya. Artinya dia akan hidup. Dan bapaknya suatu saat akan sujud kepadanya, suatu saat di kemudian hari. Dan itu belum terjadi. Bagaimana kemudian dikatakan sekarang dia sudah mati, sementara mimpi tersebut mimpi yang menunjukkan masa depan. Oleh karenanya, Yakub mengatakan ini bohong, karena Yusuf enggak mati. Karena dia pernah bercerita bahwasanya ada rembulan, matahari dan 11 bintang sujud kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, dilihat dari indikasi kebohongan apa dari baju yang dibawa, bukti yang dibawa. Ternyata baju
Disebutkan bahwasanya baju Nabi Yusuf tersebut ternyata penuh darah namun tidak terkoyak-koyak. Dan ini indikasi kebohongan. Kalau namanya serigala, tidak mungkin dia makan kecuali baju terkoyak-koyak, robek-robek. Jadi mereka sudah berusaha bohong, tapi miss. Ada satu kesalahan mereka. Baju Nabi Yusuf tidak mereka robek-robek. Jadi ini tanda bahwasanya mereka bohong. Ya, ya. Jadi apa namanya? Mereka mengkambing hitamkan serigala. Mereka mengkambing hitamkan serigala. Serigala yang dituduh. Padahal bara'atu dhi'bi min dami Yusuf, ya. Serigala berlepas diri dari darahnya Yusuf. Ya, ada tulisan makalah demikian, bara'atu dhi'bi min dami Yusuf. Serigala berlepas diri dari darah Yusuf. Artinya dia dituduh oleh kakak-kakaknya membunuh Yusuf, padahal bukan dia yang membunuh. Tapi Nabi Yakub alaihissalam tahu anak-anaknya ini bohong, tapi dia tidak mencela, tidak maki, tidak marah-marah. Dia hanya mengatakan fasobrun jamil. Subhanallah. Ayah yang luar biasa, yang sangat sabar. Dikerjain sama anak-anaknya, dipisahkan dari anak yang paling dia cintai. Ini tingkat durhaka yang luar biasa oleh anak-anaknya. Tapi apa kata Nabi Yakub? Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Hanya kepada Allah aku mohon pertolongan atas kebohongan yang kalian lakukan. Fasabrun jamil. Nah, apa yang dimaksud dengan sabrun jamil? Dalam Al-Quran Allah sebutkan sabrun jamil, hajran jamila, hajrun jamil, kemudian as-safhul jamil. 3. Sabrun jamil, hajrul jamil sama as-safhul jamil. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Wahjurhum hajran jamila. Fasfahis safhal jamil. Yang pertama sabrun jamil, sabar yang indah. Berarti ada sabar yang kurang indah. Sabar yang indah itu apa? Sabar yang tidak disertai dengan mengeluh kepada manusia. Seorang yang disebut sabrun jamil, dia sabar, dia hanya mengeluh kepada Allah. Artinya dia berdoa, hanya berdoa kepada Allah, menceritakan penderitaannya kepada Allah, minta solusi dari Allah. Itu namanya sabrun jamil. Adapun orang yang sabar tapi kemudian dia cerita sama orang, curhat sama orang, itu bukan sabrun jamil. Bukan sabrun jamil. Dia curhat kepada orang tentang penderitaan yang dia rasakan. Kata para ulama, seakan-akan dia mencurhatkan Allah kepada orang ini. Seakan-akan dia mengatakan, aduh Allah ini nakdirkan saya enggak benar. Jadi orang kalau curhat hati-hati, ya. Seorang kalau ingin sabrun jamil, sudah. Dia bukan, kalaupun cerita sama orang bukan dalam rangka untuk mengeluh tentang kondisinya, tapi dalam rangka mencari solusi, enggak ada masalah. Ya, seorang datang, misalnya Ustadz, suami saya begini-begini, tapi waduh kenapa saya seperti ini, kenapa Allah mentakdirkan demikian, itu enggak boleh, haram hukumnya. Tapi sabrun jamil adalah kesabaran yang tidak disertai dengan curhat kepada orang lain. Ini yang terindah. Makanya Nabi Yakub alaihissalam, sebagaimana akan kita datang ayatnya, dia mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sebagaimana kita singgung pada 2 hari yang lalu, dia mengatakan sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku dan penderitaanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabrun jamil.